Jiro lupa postasi podcast literasi Indramayu. Halo dulu Gerbang Maca. Kita balik lagi dalam acara postasi podcast literasi bersama dengan saya Lailatul Qadriyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa dan juga keren, yaitu dengan Bapak Profesor Dr. Uju SPI MSI. Beliau sudah hadir di hadapan kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore, terima kasih atas berkenannya mengundang saya ke sini. Saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan tim podcast. Oke. Ya, kita juga terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk datang mengunjungi podcast kita di sini, Pak. Gimana nih Pak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman senior yang saya surprise bisa offline. Jadi banyak sekali silaturahmi dan input ke depannya yang bisa kita bantu. Baik, Pak. Nah, Dulur Gerbang Maca, Bapak Dr. Uju ini merupakan beliau adalah guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya Pak di IPB. Beliau juga alumni dari Institut Pertanian Bogor dengan prodi Teknologi Hasil Perikanan, lulus pada tahun 2009. Selanjutnya beliau juga melanjutkan studinya jenjang S2 di Institut Pertanian Bogor melalui prodinya Teknologi Industri Pertanian, lulus tahun 2006. Iya. Oke. Dan juga melanjutkan studi doktornya S3 yaitu di Kyushu University Jepang ya Pak ya. Betul. Dengan prodinya Chemical System and Engineering. Iya. Oke, beliau lulus tahun 2013. Luar biasa sekali ya, Dulur Gerbang Maca. Bapak ini kebetulan asli loh orang Indramayu ya Pak ya. Lahir di Indramayu. Jadi kita tuh patut bangga dengan warga Indramayu yang sebenarnya itu memiliki banyak sekali potensi dan prestasi. Salah satunya Bapak Uju ini. Nah Pak, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, bahwasanya Indramayu itu merupakan memiliki garis pantai sepanjang 140 km ya Pak ya. Nah dengan luas pantainya, apakah potensi yang paling dominan nih Pak di kelautan maupun perikanan di Indramayu? Jelas kalau yang dominan adalah ikan kita ya. Itu untuk ikan itu kan dalam arti luas. Ikan yang dalam arti yang sejati yang memiliki sirip, dan ada komoditas-komoditas lain yang juga dikategorikan sebagai ikan seperti udang. Terkenal juga Indramayu kan, kemudian juga ada rajungan dan yang lainnya. Begitu juga yang tadi saya sampaikan terkait dengan rumput laut. Dan saya beberapa kali melakukan riset di daerah Cantigi, seperti itu. Kalau di Cantigi sendiri itu Pak dominan ke hasilnya apa itu Pak biasanya? Yang saya tahu, saya terus terang baru ke sana, tetapi di sana potensi untuk rumput laut, terutama dari spesies Gracilaria sangat bagus ya. Dan mereka bisa membudidayakan polikultur dengan bandeng. Oh, bandeng juga. Jadi rumput lautnya dapat, bandengnya juga dapat. Gitu. Berarti apakah masyarakat Indramayu sendiri bisa dibilang sudah mampu untuk mengolah dari hasil laut maupun perikanannya Pak? Ya, secara umum sudah bagus ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, terutama nilai tambahnya. Mungkin misalnya dari yang rumput laut itu, kalau kita ingin meningkatkan nilai tambahnya, harus diolah menjadi produk turunannya. Misalnya Gracilaria yang dihasilkan di Cantigi itu bisa kita olah, kita bisa ekstrak agarnya. Mungkin yang paling simpel adalah dalam bentuk agar-agar kertas yang mungkin peluangnya bisa dilakukan oleh UKM. Oh iya betul ya. Dengan memanfaatkan UKM yang ada di Indramayu. Betul, ya. betul. Nah kalau bandeng sendiri itu kan Pak biasanya di Indramayu bandeng tanpa duri gitu ya Pak ya. Nah
Nah, selain itu juga dari ikan gombiang itu Pak, manyung ya. Oh iya. Iya tuh, masakan itu kan terkenal banget nih Indramayu dengan Yes. ikan manyung ya. Betul, betul. Sangat enak ya. Kemarin saya mencoba. Kebetulan bapaknya habis coba ya. Iya, coba. Jadi saya Iya. pertama itu merasakan gombiang dan teman-teman di Bogor ternyata sudah tahu, dia merekomendasikan Pojo panorama dulu. Oh, iya. Iya, iya. Jadi Bapak baru saja merasakan ikan gombiang gitu Iya, ya Pak ya? iya. Khas Indramayu. Khas itu ya. Indramayu, Betul, sudah betul. terkenal kayaknya. Sudah Bro. terkenal, ya. Betul. Nah tapi Pak, kalau dilihat dari beberapa kasus ya Pak ya, dengan adanya program-program, katanya itu masyarakat kita belum mampu mengikuti gaya hidup tentang gemar makan ikan gitu. Kita sering banget kan yang mendengar tentang penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Iya. Itu kiranya kenapa ya Pak masyarakat seperti itu? Mungkin butuh sosialisasi ya terkait dengan pentingnya kita mengkonsumsi ikan, bahwa ikan itu makanan sehat. Ya. Kita tahu ikan terutama dari segi minyaknya atau lemaknya ini yang berbeda dengan lemak-lemak atau minyak-minyak dari hewan-hewan darat. Ya. Dia memiliki asam lemak tak jenuh yang sangat baik untuk kesehatan manusia, jantung. Ya. Saya ini termasuk orang yang tidak pernah absen makan ikan. Setiap hari saya makan ikan. Ya. Dari pengalaman waktu saya sekolah di Jepang, saya hampir seminggu sekali itu makan ikan mentah. Ya, itu karena saya tahu makanan itu sehat dan yang saya rasakan dia bisa membangkitkan stamina. Di Jepang tuh saya kalau kerja mulai jam 8, paling cepat saya pulang jam 11 malam. Tidak ada rasa ngantuk. Ya. Karena rajin konsumsi ikan. Setiap hari masak ikan sendiri. Ya. Kalau masakan sendiri enak terus, nggak ada yang tidak enak. Iya betul. Oke, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak ya, kalau kan Bapak udah pernah ke Jepang gitu. Dengan orang Jepang juga kita tahu budaya orang Jepang itu karena mereka sering makan ikan. Iya. Nah, kiranya itu bisa nggak sih Pak diterapin di masyarakat kita itu Pak? Harusnya bisa. Yang terpenting yang harus kita jaga ketersediaannya ya. Jadi ketersediaannya harus ada dan terkait dengan ini juga mungkin nilainya. Iya. Ya, kalau bisa jangan terlalu tinggi gitu kan. Biasanya orang mau makan kalau yang murah gitu. Iya, betul Pak. Tetapi biasanya jarang kalau barang berkualitas itu murah. betul. Makanya para nelayan, pembudidaya sebaiknya dia menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas supaya harganya mahal, kemudian kita makan menjadi sehat. Itu ya. Nah ini juga menjadi suatu pertanyaan gitu Pak. Kenapa? Karena kan kita tuh banyak gitu ikannya ya, melimpah lah gitu hasil dari perikanan gitu. Namun kenapa sih harganya tuh bisa sampai mahal, tinggi? Itu biasanya dipengaruhi oleh apa Pak? Ya pertama mungkin dari supply demand-nya ya. Kalau musim lagi paceklik pasti akan mahal gitu ya. Kemudian juga dari kualitas menunjukkan harga juga ya. Dan di kita kan mungkin lebih banyak mengkonsumsi ikan-ikan yang bukan berarti tidak baik ya, ikan asin itu kan artinya ada sedikit penurunan kualitasnya dibandingkan dengan segar. Kalau bisa kita makan ikan yang fresh ya. Kalau awetan mungkin dengan pembekuan itu akan lebih baik seperti itu. Ya. Nah kalau kita cakupannya secara luas nih Pak di Indonesia sendiri gitu. Kenapa kalau misalkan ikan-ikan dengan kualitas yang baik seperti ikan tuna, ikan salmon seperti itu lebih banyak diekspor ke luar negeri? Iya, kayak gitu. Itu kenapa tuh Pak? Iya, itu ya mungkin aspek ekonomi ya, aspek ekonomi. Tapi kita tidak bisa menyalahkan itu dan yang terpenting saya kira untuk ikan-ikan tertentu memang dia punya image yang bagus kayak ikan tuna, kemudian kerapu ya dia brandnya sudah bagus kakap ya. Sebenarnya ikan-ikan yang artinya mempunyai nilai ekonomi yang kurang begitu bagus itu kalau kita proses handlingnya bagus, insya Allah akan membuat kita sehat ya. Itu kuncinya di situ ya. Jadi tidak mesti ikan mahal, ikan murah pun selama dia segar itu akan bagus. Iya, jadi ini untuk handlingnya harus dengan es, ya,
Jadi dalam sistem rantai dingin seperti itu. Mungkin masyarakat kita juga masih banyak yang belum tahu gitu ya Pak ya tentang seperti itu. Berarti memang alangkah baiknya kita tuh sering melakukan penyuluhan seperti itu ya Pak ya? Iya, sosialisasi, betul. Nah Pak, kalau di Indramayu sendiri kan selain tadi ada ikan manyung, ikan gombyang gitu ya Pak ya, ada ikan bandeng tanpa duri juga gitu. Nah selain itu ada lagi nggak sih Pak, karena kan saking banyaknya gitu Pak, melimpah nih ikan dari Laut Indramayu gitu. Biasanya diolah seperti apa lagi, lalu apakah ada pengiriman untuk keluar Jawa, biasanya kemana gitu Pak? Oh, saya juga nggak begitu hafal ya dengan ikan-ikan apa yang komunitas di Indramayu. Yang jelas saya kira Indramayu kan merupakan salah satu produsen ikan terbesar di Jawa Barat. Iya. Dan saya kemarin membaca di laporan konsumsi makan ikan juga Indramayu tertinggi. Ya, itu menjadi kebanggaan nih. Harusnya kalau makan ikan, orang yang banyak makan ikan itu makanan sehat dan mencerdaskan, harusnya hebat-hebat. Iya betul. Iya. Ternyata orang Indramayu sebenarnya sudah banyak untuk memakan konsumsi ikan itu ya Pak ya. Tinggal mungkin nanti kualitasnya itu yang harus ditingkatkan. Bukan karena tadi faktor dari ekonomi juga bisa ya Pak ya. Oke. Nah menurut Bapak sendiri nih, kenapa sih kalau misalkan anak-anak itu kita harus perlu mengedukasi gitu, caranya bagaimana terus agar anak itu bisa gemar makan ikan gitu? Itu saya lakukan di keluarga. Ya, jadi anak-anak itu butuh contoh, ya butuh contoh. Jadi kalau anak-anak kita pengen suka makan ikan, ya orang tuanya harus makan ikan, menyiapkan olahan ikan, seperti itu. Ya pasti akan ikut. Gitu. Karena anak-anak itu memang lebih dominan mencontoh dari orang tuanya ya, iya. Mungkin siapapun ya ininya seperti itulah, meniru. Baik. Nah kalau dari kan ke anak-anak ya Pak ya, menerapkan pada anak-anak mungkin ada seperti saya sendiri gitu ya Pak ya, makan ikan itu pilih-pilih gitu karena satu baunya yang amis sama karena malas banyak duri biasanya orang-orang tuh kayak gitu Pak. Itu gimana ya Pak ya untuk solusinya gitu biar anak-anak yang usia remaja gitu dia bisa rajin konsumsi makan ikan juga? Iya, jadi misalnya bau amis ikan itu sebenarnya kalau dia benar-benar fresh itu bau amisnya tidak dominan ya. Saya suka makan ikan mentah karena kualitasnya bagus, enggak ada rasa amis gitu. Kemudian ya ini mungkin untuk tahap transisi, misalnya ada duri, ya kita mengkonsumsi ikan-ikan yang sudah diolah, misalnya dalam bentuk filet. Nah ini mungkin menjadi peluang bisnis juga. Iya betul Pak. buat pengolah ikan kan. Membuat filet misalnya, dibuat filet atau mungkin agak berkurang lagi bisa ditambahkan bridit dan sebagainya, seperti itu. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan hasil ke Laut Indramayu yang begitu banyak gitu ya Pak ya, bisa membuka UMKM juga gitu, membantu UMKM di daerah gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah selanjutnya Pak, aku mau tanya nih tentang podcast ini, menurut Bapak gimana Pak? Tadi saya dikontak oleh panitia, sangat surprise, bagus ya, ini sangat luar biasa ya. Mungkin media untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat halayak ramai itu akan lebih efektif, apalagi sekarang kan podcast lagi in ya. Iya betul. Nanti saya doakan banyak subscribernya. Amin. Okay, mengikuti kayak Deddy Corbuzier gitu. Amin. Ya semoga podcast literasi Indramayu juga bisa menjadi wadah gitu Pak untuk masyarakat sekitar gitu, sekiranya bisa memberikan informasi ya. Tujuannya sih untuk prestasi itu sendiri seperti itu. Nah buat dulur Gerbang Maca, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Uju bahwasannya tentang hasil dari Laut Indramayu itu sangat melimpah ya Pak ya, sangat banyak sekali, mulai dari ikannya, udang, dan masih banyak lain, serta ada juga rumput laut ya Pak ya, dan itu bisa banyak banget diolah buat jadi makanan maupun olahan lainnya. Itu bisa meningkatkan taraf perekonomian di Indramayu tentunya dengan UMKM yang ada di Indramayu.
Nah, oke. Bapak terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di Postasi pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat nanti untuk masyarakat luas. Amin. Sukses juga buat podcast ini dan Amin. Terus berkembang. Iya, amin. Saya doakan. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya sudah Sama-sama. mau hadir pada Postasi di sini Pak. Oke, untuk Dulur Gerbang Maca jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel YouTube kita. Dan sampai jumpa di episode Postasi selanjutnya. Dah.